Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini di kelas online mata kuliah pemrograman web 1 ya. Baik, jadi untuk pertemuan hari ini nanti istimewa sekali ya. Kenapa? Karena saya akan jadikan satu ya untuk pertemuan khusus ke-5 ini. Ya, kenapa? Karena juga tidak tanpa alasan ya. Jadi karena di sini saya waktu mengajar jadwal kelas pagi saya ada kendala ya. Jadi saya harus menundanya. Nah, kemudian saya bisa menggantinya sekarang. Jadi saya mohon maaf untuk yang kelas pagi ya. Jadi saya gabungkan dengan kelas malam di hari yang berbeda ya, sih harusnya Anda saat ini bersantai-santai ya, bercanda gurau bersama keluarga ataupun saudara, ataupun bahkan seharusnya Anda bekerja, tetapi harus meluangkan waktunya sebentar untuk melaksanakan pembelajaran susulan ya. Oke, jadi untuk yang kelas malam memang jadwalnya hari ini ya. Nah, jadi tapi saya melihat di daftar absensi di live chat di sini, saya melihatnya kok baru yang malam semua ya, nggak ada yang kelas pagi ini yang hadir di sini. Ya, jadi yang kelas malam jangan kaget ya kalau nanti ada KAP misalkan hadir di sini ya. Tapi memang seperti itu ya. Nah, baik, jadi untuk pertemuan yang kelima nanti kita membahas mengenai plot ya, kemudian border dan juga membahas sedikit mengenai tapir. Ya, jadi kita nanti menyentuh CSS di bagian-bagian itu ya tentunya. Oke, untuk materinya juga sudah saya share sebenarnya sejak Senin kayaknya ya. Kalau nggak Senin pagi ya Minggu malam. Ya, saya juga lupa ya, karena sudah lama saya share. Nah, baik, untuk materinya akan saya buka secara offline-nya ya, di drive-nya sudah ada yang terbaru ya. Jadi silahkan nanti Anda download sendiri ya. Oke, ini mengenai border dengan CSS terlebih dahulu. Ya, jadi apa itu border pasti Anda sudah mengetahuinya ya. Oke, nah ini baru hadir ya yang KAP ya. Oke, selamat bergabung ya. Nah, ini malah rame live chat-nya ya. Nah, siapa tahu nanti Anda ketemu jodohnya ya, sama-sama jurusan KAP, jadi sama-sama jurusan komputer akuntansi ya. Antara pagi dan sore mungkin berjodoh ya. Bisa saja seperti itu ya. Ya, baik, saya sedikit menjelaskan mengenai border ya. Jadi pada tutorial ini ya, pada poin C ini membahas manipulasi border dengan menggunakan CSS. Ya, jadi nanti bagaimana caranya ya? Kita membahas dulu mengenai merubah border style. Ya, pada CSS terdapat banyak gaya ataupun model untuk membuat garis. Border itu garis ya. Ada yang berbentuk titik-titik seperti, ada juga yang berbentuk garis putus-putus. Ya, yang penting bukan putus nyambung seperti hubungan Anda dengan nggak tahu yang gelap-gelap itu ya. Kemudian ada juga yang garis lurus ya tanpa putus-putus. Ya, jadi garis rapat. Nah, kemudian cara untuk membuat garis sekaligus memberikan value style yang kita inginkan, kita bisa menggunakan properti CSS border strip style-nya. Ya, silahkan Anda cermati pada di sini ya. Nah, di sana saya hanya membuatkan sebuah tag P ya, di mana di sana saya berikan ID garis 1, garis 2, garis 3 dan seterusnya. Nah, setiap garis itu saya hanya menginputkan atau memberikan teks seperti ini, garis dengan gaya solid, dot tag ya, dot berarti kan titik ya, dasher, double, groove, inset, offset, red ke. Jadi ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, itu nanti Anda bisa praktekkan satu persatu ya. Jadi ini nanti tag ini dia akan dibungkus oleh sebuah border ya. Nah, oke, jadi nanti silahkan inputkan style CSS-nya di sana ya, seperti kemarin-kemarin. Nah, ini ya, kita menggunakan sebuah tag-nya, tag H2 dan H3. Jadi kita bisa membuat tag H2 dan H3 itu nanti dibuat secara sama ya. Nah, ini sudah belum ya kemarin ya? Belum ya kayaknya ya. Cara seperti ini sudah belum kemarin. H2, H3 ya. Jadi nanti kedua-duanya itu nanti dia dibuat sama ya. Kalau dia tidak menggunakan koma, ya berarti nanti dia tidak sama ya. Oke, bentar, kayaknya kok saya pernah menjelaskan ini ya. Kemarin sudah belum?
Kok saya jadi lupa ya. Ya baik kelas pagi maupun kelas malam, apakah saya sudah pernah menjelaskan ini sebelumnya? Ya kalau sudah ya nggak apa-apa ya, saya ulangi aja. Ya jadi ini H2 dan H3 nantinya dia akan dirubah teksnya menjadi alignment ya, teks alignmentnya, jadi dia nanti akan dibuat center, dibuat rata tengah. Nah kemudian tag H2 dan tag H3 itu apa ya? Tag H2 dan H3 itu hanya judulnya, contoh jenis-jenis border ini ya. Oke, kemudian nanti di bawah situ dia menggunakan sebuah tag P ya, digunakan untuk mencetak sebuah teks ini ya. Oke, jadi silahkan dicermati lagi. Nah, ini adalah contoh-contohnya border style. Oke, border style. Nah, itu value-nya nanti ada solid, ada dotted ya, desert, double, groove, inset, offset, dan lain sebagainya. Nah, itu Anda kalau lihat cermati di sana, itu maka hasilnya seperti ini. Ya. Oke, saya zoom ya. Ya, garis dengan gaya solid ya, dia tidak putus-putus. Nah, kalau dot ya, dotted ya kan. Dot itu kan titik-titik ya, titik. Jadi hasilnya dia seperti ini. Kemudian kalau garis putus-putus desert. Kalau double berarti garisnya solid tetapi dua, cuma dia tipis. Ya, gaya groove dia satu tapi agak tipis ya. Kemudian inset seperti ini ya. Ya Anda bisa cermati sendiri. Nah itu nanti bisa digunakan untuk menghias tabel ataupun nanti tombol ya ataupun dan lain sebagainya. Ya, yang penting sekarang kita belajar dulu mengenai dasar-dasarnya ataupun perintah-perintah untuk membuat bordernya ya. Nanti setelah itu bisa diimplementasikan dalam next pertemuan ketika kita ingin membuat sebuah template maupun yang lainnya. Oke ini ya. Kemudian sedikit tambahan informasi jika Anda cermati dalam selektor style CSS mengarah pada H2 dan H3 ya. Dan style dapat dilaksanakan secara bersamaan. Dengan memanggil tag 1 dan tag 2 dipisahkan dengan tanda koma. Ya, dia menggunakan tanda koma artinya H1 dan H2 di sana dia akan dibuat secara sama ya. Jadi H2 dan H3 maksud saya, itu nanti dia akan diatur seperti apa. Ya, contohnya tadi H2 dan H3 ini kan kita membuat tag yang berbeda. Nah, kita sebenarnya juga bisa membuat di sini H2 tag alignment center, kemudian enter ya. Enter di sana misalkan border ini ya, index. Misalkan saya di sini saya menulis lagi. Saya zoom, ini saya hapus ya. Nah, di sini misalkan H3. Ya. H3 misalkan tag alignmentnya center. Seperti ini juga sama, bisa ya. Jadi ketika ini saya save, Ctrl S, kemudian saya refresh. Maaf, belum saya buka ternyata. Ya, ketika saya open in browser, itu hasilnya sama saja. Ya, hasilnya sama, dia dibuat center. Nah, lebih cepatnya kan, wong juga cuma mengatur centernya saja kan, bisa ditulis ya H2, H3. H2 dan H3 yang ini hapus. Saya save, Ctrl S, saya refresh di sini ya, hasilnya sama. Ya, jadi bisa menggunakan selektor seperti ini, menggunakan tanda pisah koma. Misalkan ingin merubah lagi berapa, misalkan H4 atau P ya, tadi ada P misalkan ya, ini saya save. Ini belum saya refresh ya, jadi dia masih di samping. Jika saya refresh jadi di tengah semua. Nah itu agar lebih cepat ya. Kalau penulisannya sama, nah misalkan hanya ingin dirubah alignmentnya saja, Anda bisa menulis seperti ini. Tetapi kalau berbeda, misalkan untuk yang baris yang atas itu nanti warnanya merah, tetapi yang bawah itu warnanya biru, otomatis Anda harus membuatnya sendiri-sendiri. H2 alignment center color red, kemudian H3 di bawahnya sini alignment center color blue, dan seterusnya. Oke ya, sedikit penjelasan mengenai pemanggilan ya atau selektor dalam CSS. Nah, selanjutnya ada mengatur ukuran border. Ya, ukuran border di sini kita menggunakan properti CSS. Contohnya adalah ini sama dengan tadi, hanya di dalam CSS-nya saja ya. Diatur di sana border weight-nya ingin diatur berapa. Ini bisa ditulis di bawahnya atau ditulis di sampingnya. Tulisannya bebas ya. Kalau lebih rapi di bawahnya. Cuma ini kan biar muat gitu ya, biar muat satu halaman gitu saya tulis secara mendatar. Itu yang pertama ya. Jadi
stylenya apa dulu, kemudian ukurannya berapa, satunya adalah pixel, 5px, 10px, 3px. Kemudian untuk urutan selektornya ini itu tidak harus urut, garis satu mau ditulis di bagian line yang ke bawah sendiri juga nggak masalah. Ya, ini kan contohnya H2 dan H3 saat ini saya tulis di akhir. Kalau tadi kan saya tulis di nomor 1 ya, di line 1. Itu nggak berpengaruh sama sekali. Yang penting ada settingannya, H2 dan H3 itu ingin diatur seperti apa. Ini diatur center. Masalah nomor berapa, line nomor 10, nomor 16 itu nggak masalah ya. Jadi ini nggak harus urut, harus garis 1, garis 2, garis 3, dan seterusnya itu nggak urut, nggak apa-apa. Oke. Tergantung nanti Anda mau menulisnya itu atau tahapannya itu bagaimana. Ya, misalkan Anda sudah membuat untuk teks yang di depannya di atas, ya ini misalkan center atau ini tebalnya berapa. Kemudian yang kedua itu biarkan seperti itu saja. Kemudian nanti di tengah-tengah ini dirubah menjadi tebal ataupun panjangnya apa, lebarnya Anda atur setting. Kemudian sampai bawah, ini yang nomor 2 lebih bagus ditebalkan. Berarti Anda harus mencari di atasnya ini. Enggak seperti itu. Anda boleh menulisnya untuk settingan yang kedua di sini di bawah dari line-line settingan yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Jadi nggak harus urut ya. Oke, itu sedikit ya ini hasilnya. Lebih tebal seperti ini ya. Oke. Nah, ini untuk size-nya ya, untuk ukurannya. Nah, ukuran border. Kemudian bisa juga diatur dengan menggunakan warna. Ya, warna pada border. Nah, ini sama, cuma bedanya di sini. Ya. Ini contoh yang garis 1 itu tidak saya atur warnanya, kemudian yang garis kedua itu dan seterusnya saya atur ya. Border color. Perintahnya ada border color. Bisa red, blue, green, ya warna-warna string ya. Atau Anda bisa menggunakan angka. Kalau ini apa ini berarti? 12FF00 hexa. Ya, 12FF00 ya. Oke, kalau hexa diawali dengan tanda pagar. Nah, nanti warna-warnanya silahkan Anda cari sendiri kalau sesuai dengan keinginan Anda. Ini contohnya seperti itu, hasilnya ini. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Jadi Anda boleh mencobanya, Anda boleh mengetik seperti ini, dicoba-coba kalau mau. Ya, karena ini kan juga kebutuhan Anda. Ukuran warna ini ya, saya bukakan yang ini, stylenya. Nah, ini misalkan Anda warnanya itu apa ya? Bingung ya. Kalau di Sapintex ya coba satu persatu. Kalau online ya lebih enak, Anda tinggal cari warna apa. Online saja. Warna misalkan merah muda di dalam CSS. Ya, CSS-nya berapa ya? CSS 4 atau CSS 3. Karena kadang ada perbedaan sedikit. Atau browser Anda ketika masih versi yang lama juga mungkin nanti berbeda. Ketika menampilkan itu dia mungkin berbeda. Tidak sama dengan yang milik saya. Ya. Atau bahkan versi browser Anda sudah terbaru. Kebetulan versi browser saya masih lama. Mungkin juga berbeda. Padahal warna yang diinputkan itu sama. Misalkan angka nilainya itu sama. Angka nilainya itu sama. Tapi hasilnya kok berbeda, Pak? Ya itu bisa juga karena resolusi ataupun tingkat pewarnaan dalam laptop atau komputer Anda lebih bagus, ya bisa juga seperti itu. Oke ya, jadi nggak masalah ya tentunya ya. Nah, ini sedikit contoh mengenai warna ya. Ini adalah cara cepat memanipulasi border dengan CSS. Jadi nanti kita tidak menulisnya panjang seperti ini ya. Jadi border style right, border width 50, border color violet. Ini kalau hanya satu border nggak masalah, Anda tulis berulang-ulang. Anda tulis 3 kali seperti ini. Tetapi kalau jumlahnya panjang, jumlahnya banyak, pasti Anda kesulitan ataupun kelamaan ya menulisnya seperti itu. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. Ya, jadi silahkan buka aja yang ini ya. Nah, kita langsung menentukan. Garis 1 border 1 pixel solid blue. Nah, langsung dituliskan intinya, value-nya saja langsung. Ya, garis 1. Garis 1 dari mana ya? Garis ini. Ya, ini saya contohkan 3 saja. Nanti menghalangi ataupun memakan space yang panjang ya. Oke. Nah, jadi caranya lebih cepat seperti ini ya. Daripada yang tadi yang kelamaan ya, dan menulisnya seperti yang ini. Stylenya apa, weight-nya berapa, color-nya apa. Nah, kalau lebih cepat seperti ini. Border 10 pixel, ukurannya 10 pixel, kemudian tipenya adalah dot, ya titik-titik, kemudian warnanya green.
Nah, ini kemudian ukurannya 30, tipenya adalah dashed. Dashed tadi apa? Double ya? Atau apa tadi? Putus-putus atau apa? Putus-putus ya. Nah, ini ukurannya titik dashed ya, putus-putus. Ukurannya 30, jadinya besar seperti ini. Warnanya seperti ini, itu warna mirip hijau ya. Oke, nanti bisa dicoba-coba sendiri, bereksperimen dengan warna-warna yang lainnya. Ini juga ada keterangannya ya, jadi border, kemudian 1 pixel, solid blue. Nah, contoh-contohnya. Nah, kemudian contoh di atas berarti border yang dimaksud ukuran 1 pixel dengan jenis border solid dan kemudian warnanya biru, blue. Dan berikut adalah contoh properti lain yang bisa digunakan untuk mengubah tampilan border pada CSS. Misalkan mengatur garis yang terletak di bawah menggunakan border bottom. Misalkan mengatur warna garis yang terletak di bawah, border bottom color, ya, dan lain sebagainya. Ini nanti juga bisa Anda coba-coba ya. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan mengenai border? Oke, jadi baik kelas pagi maupun kelas malam silahkan dijawab ya, nggak apa-apa ya. Jangan malu-malu, aduh mau menjawab pada kelas malam gak enak nih. Materinya sama. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan nanti tuliskan di kolom website ya. Ya, saya lanjutkan menggunakan float. Ya, jadi float itu sangat sering digunakan, ya. Paling banyak digunakan dalam kebutuhan web. Dia berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Nah, ada 4 value yang bisa digunakan, yaitu left, right, inherit, dan none. Jadi ada 4. Kalau none itu sama saja nggak menggunakan. Intinya seperti itu ya, none nggak menggunakan, tidak ada. Oke, jadi apa tuh sebenarnya? Oke, jadi dia itu semacam meletakkan suatu elemen, yaitu mau diletakkan di bagian mana. Bagian, misalkan gambar ya kita, ataupun kalau di koran-koran itu huruf A-nya biasanya kan besar, ataupun gambar ya, dia bukan huruf tapi gambar. Ingin memasukkan gambar di alinea ataupun paragraf pertama. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya tunjukkan hasilnya dulu biar memahami. Ini elemen itu bisa diletakkan di bagian kiri, kanan, kemudian inherit, dan none ya. None berarti tidak menggunakan. Nah, jadi pastikan nanti ada memiliki file foto tersebut, kemudian nanti buatlah paragraf yang panjang tentunya ya. Kalau Anda malas menulis ya Anda buat satu kalimat, copy saja, ataupun menggunakan Lorem Ipsum kemarin ya, sudah saya ajarkan, jadi data dummy. Kemudian di sana tambahkan kelas ataupun tambahkan image ya. Saya menambahkan image-nya di sini ya, image kelas gambar src.stacom.png, karena ini nama file dan ekstensi yang saya miliki yaitu PNG. Nanti disesuaikan dengan gambar Anda, mau menggunakan gambar JPEG ataupun yang lainnya ya. Nah, kemudian nanti ini pada HTML jadi diinputkan saja ya, kemudian kita setting nanti di dalam CSS-nya. Jadi nanti kelas gambar, masih ingat toh dalam pemanggilan kelas menggunakan titik ya. Nah, kita atur width-nya 150 pixel, float-nya left ya. Float-nya ini yang saya maksud, jadi dia diletakkan pada bagian kiri ya, dari tampilan. Ya, nanti Anda coba menjadi kanan, menjadi inherit, menjadi none, hasilnya seperti apa. Oke, margin right-nya 10 pixel. Ya. Kemudian text P-nya saya buat justify, rata kanan kiri. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi dia nempel di bagian kirinya paragraf. Oke, jadi diusahakan nanti paragrafnya ini kalimatnya yang panjang, biar nanti itu dia ada yang di bawahnya. Kalau Anda pendek pasti ya dia sampai sini aja, udah kelar, udah selesai kalau kalimat Anda pendek. Ya, biar bisa membuktikan Anda harus panjang, dikopas saja nggak apa-apa nanti. Ataupun Anda cari dari materi yang juga boleh, di blog, di kopas, tempelkan di tag P-nya yang ada di sana. Ya, tag P yang ada di atas. Nah, float ini ya, bentar ini saya close dulu ya. Ya, tempelkan di sini boleh. Atau Anda punya sedikit segini, Anda copy, tempelkan lagi di bagian bawahnya boleh. Tempelkan di sini counter paste, ya boleh seperti itu. Ya, belum ada Pak, belum ada. Oke, belum ada ya. Ya baik,
itu hanya sedikit ya mengenai float aja untuk mengatur seperti ini. Jadi nanti silahkan dicoba untuk value yang lain. Ada tadi apa? Ada 4 ya. Left, right, inherit, dan none. Kalau saya praktikkan semua nanti malah Anda malas ya untuk mencobanya, udah tahu seperti itu. Kan nggak berkesan kalau Anda hanya melihatnya saja. Nah, paling berkesan itu Anda harus mencobanya. Oke, next. Yang terakhir kita membahas mengenai tabel. Oke, ya, ini sudah mengenai tabel seperti yang saya katakan dulu. Untuk CSS ini, untuk dasarnya kita sampai tabel. Jadi ini yang terakhir ya. Untuk minggu depan mungkin kita sudah membuat project template ataupun project-project yang lainnya. Ya, sedikit-sedikit dulu lah. Ya, setelah mempelajari tentang cara pembuatan tabel di HTML dulu, ya semester berapa? 1 ya. Pembahasan yang lalu ya, pasti banyak di antara kita merasakan tampilan HTML standar. Oke, tampilan HTML, tampilan tabel. Ya, masih standar HTML. Nah, kemudian kita bisa menyentuhnya atau memberikan percantik dengan menggunakan CSS. Nah, ini saya contohkan. Ini adalah file HTML yang membuat tabel secara sederhana. Oke ya. Oke, saya akan bertanya di sini. Dulu pasti Anda menggunakan TD ya. Apa perbedaan TD dengan PHP? Apa perbedaan TD dengan TH? Oke, silahkan jawab. Dulu kan ada ya TR, kemudian di dalamnya TD ini ya, yang bawah ini ya TD TH. Apa perbedaannya? Silahkan dijawab ya. Masih ingat nggak? Oke, jadi di dalam file index HTML ini saya hanya menampilkan tabel ya, dengan bordernya saya atur menjadi 1. Nah, sebenarnya kita juga bisa ya menyeting di dalam HTML tersebut, tetapi kan itu kurang efektif ya. Nanti malah bingung ya, jadi sudah dibuatkan khusus untuk mempercantik. Jadi kalau ingin mempercantik seperti ini diusahakan di CSS-nya. Ini dulu awal sebelum diciptakan CSS memang dia bisa dipercantik seperti ini ya, tapi kelama-kelamaan kok ada bingung malahan. Jadi dibuatkan khusus untuk mempercantiknya. Oke, jadi ini disampilkan secara HTML biasa ya, dilihat di sana di head-nya saya tidak mengincludekan link CSS-nya ya, di bawah juga tidak ada, bisa Anda cermati. Ini hasilnya seperti ini ya. Ya, dia muncul border garisnya karena saya atur tadi menggunakan border sama dengan 1. Jadi ini murni HTML, tidak ada CSS-nya. Oke, setelah itu Anda bisa ganti ya, ataupun Anda masukkan link CSS. Nah, kemudian Anda ganti tabel itu menjadi kelas tabel 1. Nah, untuk yang bawahnya masih sama ya. Kemudian atur tabel 1 itu font family-nya sans serif, jadi yang ada di dalam tabel nanti fontnya berubah sans serif, color-nya 232323, border full cap-nya collapse, kemudian tabel 1 THTD ya, ini men-select ya, selektor 3 tag, 2 tag 1 kelas, diatur secara sama. Kalau tadi contohnya kan hanya apa tadi H2 dan H3. Nah, kalau di sini contohnya ada kelasnya, ada tag-nya ya. Jadi setiap tabel kelas tabel 1, TH dan TD itu nanti dibuat border 1 pixel solid ya. Kemudian warnanya ini paddingnya 8 pixel dan 20 pixel. Masih ingat padding ya? Oke, maka jadinya akan seperti ini. Akan jadi seperti ini. Oke, ya, nanti silahkan dicoba. Itu menggunakan CSS yang pertama ya. Anda bisa juga menggunakan CSS yang kedua di sana. Lebih panjang lagi, family color, color, width border, background ya, tabel 1 TRTH backgroundnya, tabel 1 TTH TD, banyak sekali background color lagi ya. Ya, jadinya seperti ini. Tadi di sana juga ada kayaknya tabel 1 border collapse solid background sans serif. Nah, ini ya, hover nih ya. Tabel 1 TR hover. Masih ingat hover? Ya, kalau dia ditunjuk kursor ya, jadi warnanya berubah menjadi ini ya. Oke, jadi nanti ketika dia ditunjuk kursor warnanya berubah menjadi warna itu ya, tapi itu untuk khusus, warna khusus ya. Ini di sini juga ada penjelasannya, jadi saya lihatkan tabel
Nah, ini warnanya yang posisi nomor 2 dan 4. Itu karena dia memang seperti itu ya. Karena di sini sudah saya jelaskan ya, ketika ditunjuk kursor namun pada bagian 3 dan background tidak akan berubah karena bisa dilihat pada style CSS selector line 20 sampai 22. 20 sampai 22 dia dibuat background colornya seperti ini. Ya, event, dibuat event ya. Oke, ini tidak ada menjawab ini perbedaan TD dengan TH. Misalkan saya ganti ya, misalkan mana ini stylenya, hovernya misalkan saya ganti red gitu ya, merah ya, nanti dia berubah menjadi merah setelah saya refresh ya tentunya ya. Kemudian kalau di sini saya hapus ya, tidak saya berikan perintah ini, saya delete, saya save ya, nanti dia semuanya berwarna merah ya. Oke, hover. Jadi ini tag di dalam kelas ya, NTH. Jadi baris berikutnya ya, event, dia dibuat backgroundnya seperti ini. Oke, apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Kok nggak ada yang tanya ya? Itu juga nggak ada yang menjawab ini dari kelas pagi dan kelas malam. Belum ada pertanyaan? Oke, nggak ada yang menjawab ini ya. Ya, silahkan nanti dicari ya perbedaan TH dengan TD. Masih ingat nggak? Itu belum lebaran udah mainan mercon nih. Di tempat kalian ada mercon nggak? Petasan. Ya, oke. Kalau belum ada pertanyaan, maka nanti silahkan Anda coba-coba ya, menggunakan value yang berbeda tentunya. Nah, kemudian pertemuan minggu depan kita membahas mengenai cara membuat template menggunakan HTML dan CSS. Nah, jadi kita nanti membuat contoh kecil ya, template admin ya, atau halaman belakang dashboard menggunakan HTML dan CSS. Sekian untuk pertemuan hari ini, karena ini juga belum ada pertanyaan yang lainnya. Oh, ini mulai membalas ya. Mungkin video ini terlalu lama delaynya. Jadi saat bilang seperti ini nanti beberapa detik atau beberapa menit ya baru sampai ke tempat Anda. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa di save di dalam catatan terlebih dahulu, bisa ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya. Demikian untuk pertemuan yang kelima pada mata kuliah pemrograman web 1. Sampai jumpa di next pertemuan. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.